Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Devi, Pak Sisma? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya, di mana saya, Ibu Tita Rosdiana ini berperan sebagai observer ataupun pengamat, dan Ibu Devi sebagai coach dan Bapak Sisma itu sebagai coach ya. Nah, adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait sebagai pengamat itu saya akan mengobservasi Ibu Bapak dengan memakai rubrik penilaian untuk coach khususnya yang akan saya amati itu dari Bapak Sisma mengenai percakapan dengan model Tirta ya Bapak, dan yang kedua itu kompetensi coachingnya itu sendiri, begitu ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak Sisma sebagai coach, kompetensi coaching apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching nanti Pak? Eh, yang saya ingin kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama fokus penuh ya. Karena kalau ketika kita fokus penuh, kemudian bertanya kepada coach atau mendengarkan dengan eh, penuh konsentrasi, maka nantinya kita akan mudah dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Jadi yang saya akan tingkatkan yaitu fokus saya terhadap coach ya itu. Oke, oke. Jadi baik ya Pak ya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu mengenai coaching ini yaitu present ya Pak ya, Ya, kehadiran penuh. present. Oke. Keadaan penuh. Nah, untuk tercapaiannya Pak, indikatornya apa nih dari tujuan pengembangan mengenai barusan present tersebut, Eh, indikatornya apa? yang menunjukkan keberhasilan bahwa kita telah memiliki present yang baik atau kesadaran penuh yang baik ketika kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari Koci. Jadi pertanyaan tersebut eh, muncul dari pernyataan-pernyataan Koci tadi begitu. Ya. Oke, baik Pak, luar biasa ya. Jadi yang akan Bapak kembangkan dari desain, kemudian indikator ketercapaiannya itu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan bobot ya. Oke, baik. Nih kita sudah masuk kepada sesi coachingnya untuk Bu Devi dan juga Bapak Siswa. Saya persilahkan. Mangga. Oke. Assalamualaikum Pak Sisma. Waalaikumsalam Bu Devi, apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, Bapak Iya ya. kira-kira punya waktu luang tidak? Saya punya permasalahan nih yang ingin didiskusikan. Oke, iya ada siap siap saya siap membantu ya. Baik. Silahkan mau mau Jadi ngobrol-ngobrol apa nih Bu Devi pada kesempatan kali ini nih mau ngobrol apa nih? iya Pak, kan sekarang saya ngajarnya kelas 6 ya Pak ya. Iya. Jadi ini di kelas saya itu ternyata kalau di kelas sih anak-anak baik-baik saja, tidak terlihat ada masalah mengenai sikap dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah ada laporan dari salah satu siswa bahwa ternyata ada saling sindir-menyindir melalui status WhatsApp gitu. Jadi Hmm, kalau misalnya emang sudah pernah terjadi dan memang sudah diselesaikan. Ternyata kemarin terjadi lagi Pak. Sehingga saya berpikir bagaimana ya caranya supaya kejadian ini tidak terulang untuk ketiga kalinya begitu Pak. oke. Jadi Bu Devi ini mau ngobrol tentang kasus bullying ya di sosmed ya, begitu ya? Iya, betul Ya, Pak. bullying di sosmed. Jadi kira-kira dari percakapan ini Bu Devi itu ingin ingin apa gitu hasilnya itu seperti apa begitu? Ya tentunya hasilnya Pak, saya ingin punya solusi atau Hmm,
pemecahan masalah dari Mm-mm. bullying di sosial media ini gitu, supaya tidak Hmm. terulang lagi. Oh gitu. Jadi ingin ada solusi supaya masalah tersebut terselesaikan gitu ya. Ya, Jadi Pak. masalah tersebut terselesaikan itu keadaan seperti apa yang disebutkan apa permasalahan yang Ibu alami tadi terselesaikan itu keadaannya seperti apa begitu? Jadi tidak ada lagi sindir-menyindir dalam di sosial media, kemudian Hmm, anak-anak juga bergaul dengan baik, tidak ada hmm, saling sindir-menyindir di kelas gitu. Jadi memang mudah-mudahan mereka terus rukun, walaupun misalnya ada pertengkaran kecil itu tidak selesai saat itu juga, tidak hmm, tidak memanjang, karena kan kalau di sosial media kan beda ya Pak, satu kali tuh langsung panjang, bahkan malah jadi merembet ke orang tua. hmm. Oh, jadi keadaan yang seperti itu yang aman lah begitu ya, Ya begitu, yang jadi tidak ada diinginkan. permasalahan lain, tidak ada ribut lagi ya, balik antara murid ataupun orang tua karena pelaporan ini gitu. Hmm. Nih, kalau menurut Ibu, berapa sih nilai ideal kalau dalam skala 1 sampai 10 dari keadaan tersebut sekarang? Kalau nilai yang saat ini ya saya Hmm, pantau itu dari memang hanya beberapa orang saja yang melakukan bullying gitu. Jadi hmm, mungkin sekarang nilainya ada di angka 7. Nah, saya inginnya itu di angka 9 lah. Jangan hmm, sampai, walaupun emang hanya 2 orang yang bermasalah, tapi jangan sampai ada lagi masalah seperti ini. Jadi pengennya hampir keseluruhan itu tidak ada lagi bullying gitu. Jadi no bullying lah di sekolah maupun di rumah. hmm. Jadi Ibu menginginkan nilai 9 gitu kan? Ya, betul. Jadi targetnya 9, Pak. Mudah-mudahan Ya, tercapai. ya nilai idealnya nilai 9. Untuk mencapai nilai ideal tersebut, kira-kira apa sih yang akan Ibu Depi lakukan? Kalau saya sih terpikirkan gini Pak, kan karena memang sekarang saya mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Pak ya. Hmm, Jadi emang di sekolah itu sudah kepala sekolah juga menekankan untuk kita membuat P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hmm, memang kemarin tema yang saya angkat adalah internet sehat gitu. Jadi, nah, saya jadi terpikirkan bagaimana kalau ditambahkan kira-kira bukan hanya internet sehat, di hmm. mana mereka kan menghindari menyebarkan data pribadi atau menghindari percaya dengan berita hoax gitu. Jadi, saya ingin menambahkan bagaimana kalau ditambah dengan sehat bersosial media gitu. Jadi mereka juga bisa menggunakan sosial media dengan bijaksana, bukan hanya dari internet saja gitu. Mantap sekali itu solusinya ya. Hmm. Jadi Ibu akan melaksanakan internet sehat atau sehat bersosial media itu ya Ya, solusinya betul Pak. Jadi begitu. terbayangnya itu. Jadi biar sekalian gitu selain internet sehat ditambahkan sosial media begitu. Oke. Bagaimana sih eh, atau cara dalam dalam mengupayakan internet sehat itu seperti apa begitu? Bagaimana? Kayak yang saya bayangkan pertama tentunya saya mencari berbagai sumber ya Pak, bermateri. Jadi Hmm, materi-materi ataupun misalnya sumber bacaan atau bahan materi video yang berisi tentang bagaimana kita sehat dalam berinternet juga sehat bersosial media. Karena kan emang sekarang sudah era digitalisasi ya Pak. Jadi anak-anak lebih mudah percaya dengan berita hoax, ada anak-anak juga lebih mudah tersulut emosi daripada kalau di kelas. Kalau sosial media kan mungkin karena kalau misalnya kata-kata ambegu itu sudah langsung tersulut emosinya. hmm, Jadi pertama itu, ya saya mencari materi dan sumber bacaan dan video. Yang kedua, saya akan berkolaborasi tentunya Pak dengan rekan sejawat yang memang sudah paham cara membuat modul P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan juga tentunya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya Pak. Jadi hmm, karena kan kalau misalnya ketika saya mengadakan proyek apa eh, temanya itu internet sehat dan sosial media, berarti tidak lepas dari sarana dan prasarana sekolah. Jadi saya ingin menggunakan sarana sekolah berupa Chromebook dan juga WiFi yang ada di sekolah sehingga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran gitu Pak. Oke, mantap sekali ya. Dari rencana-rencana tersebut, kira-kira yang paling prioritas atau akan segera Ibu eksekusi sih rencana yang mana ya? Rencana yang akan segera Ibu lakukan. Yang pertama sekarang saya akan membuat
modulnya Pak ya, modul P5 itu. Jadi kan kalau di modul P5 kan tentunya saya juga akan mencantumkan sumber-sumber pembelajaran yang akan saya pilih, medianya juga ditentukan di sana. Jadi tentunya pertama pasti saya akan membuat modul P5 dengan tentunya dengan referensi-referensi yang mumpuni begitu. Oke. Dalam pengerjaan solusi tersebut atau pembuatan modal tersebut, siapa sih yang bisa membantu Ibu? Pertama tentunya kepala sekolah, karena kan Hmm. dengan dukungan kepala sekolah saya juga akan lebih mudah meminta bantuan kepada rekan sejawat Pak. Jadi yang kedua tadi setelah kepala sekolah saya akan minta bantuan rekan sejawat yang memang sudah paham dan sudah lebih mengerti cara membuat modul P5 yang baik itu seperti apa. Dari selain pembuatan modul P5 tersebut, adakah solusi yang lain dalam menciptakan internet sehat tadi? Tentunya membiasakan Pak. Jadi tentunya dari setelah kan P5 itu memang saya melakukannya per hari ya Pak. Jadi 1 minggu itu 1 hari full. Jadi kalau misalnya kemarin kan selalu saya laksanakan di tiap hari Jumat. Nah mungkin kan kalau kemarin saya fokusnya di internet sehat kan sekarang ditambahkan dengan sosial media. Jadi tentunya setelah membuat modul P5 tentunya langsung di anak-anak itu belajar dengan cara menyenangkan gitu. Jadi modul ini saya buat sedemikian rupa sehingga pembelajarannya pun menyenangkan. Jadi anak itu tidak merasa digurui atau diceramahi. Bagaimana caranya supaya tidak membuli gitu ya. Jadi ya mereka itu merasa tenang aja, tidak merasa saya ceramahi. Karena kan kalau anak-anak zaman sekarang ketika kita ceramahi justru kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya Pak. Jadi tidak semuanya masuk gitu. Jadi ya saya sih temanya jadi lebih dekat ke mereka, lebih mendekatkan diri kepada mereka sehingga mereka itu belajarnya itu menyenangkan dan tidak merasa diceramahi atau dinasehati. Oh, gitu. Ya, solusi yang sangat baik ya. Jadi Ibu akan segera membuat modul P5, kemudian melakukan pendekatan terhadap murid-murid tadi dalam memberikan pembelajaran tentang internet sehat, begitu ya. Ya, betul. Kira-kira kapan tuh akan dilaksanakannya? Dalam waktu 1 minggu ini mudah-mudahan modulnya beres Pak. Jadi kemarin kan hanya karena kan hanya tinggal merevisi beberapa materi saja gitu. Jadi mudah-mudahan 1 minggu ini modulnya beres dan bisa langsung dieksekusi gitu. Oke, dari awal sampai akhir kita udah ngobrol-ngobrol sih. Apa sih yang didapatkan oleh Ibu dari percakapan barusan? Alhamdulillah sekarang awalnya kan saya ragu nih Pak untuk memecahkan masalah ini. Sekarang saya menjadi yakin untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah ini, yakin untuk cepat-cepat menerapkan internet sehat dan sehat berinternet dan sehat bersosial media ini dalam pembelajaran dan cepat mengeksekusi pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih Bu Devi atas pencerahannya ya. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan ya. Oke. Amin. Terima kasih. Bapak terima kasih banyak. Semoga sehat. Ya, Terima kasih amin. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Coach ya, Bapak Sisma dan juga Ibu Devi sebagai coach. Luar biasa sekali percakapan coachingnya gitu ya. Dan alhamdulillah mantap sekali apa yang sudah dilakukan Bapak Sisma itu. Tadi saya menilai di lembar observasi bahwa Bapak Sisma sudah melakukan langkah-langkah model tirtanya sudah dilakukan begitu runut, begitu tertata gitu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawabnya sudah Bapak sampaikan. Dan betul tadi Bapak mengatakan indikator yang ingin dicapainya Bapak adalah tadi itu fokus ya, mendengarkan kehadiran penuh kompetensinya Bapak hadir di pembicaraan Bu Devi, kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga
Koci lah yang mengeluarkan atau mengidekan solusinya itu seperti apa. Itu ya, ada poin penting atau komitmennya yang dibuat Ibu Depi itu muncul gitu. Nah, itu hasil dari pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh Bapak Sisma. Nah, ini Bapak, kira-kira nih Bapak, nanti kalau ada coaching kembali nih Pak, yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa di coaching selanjutnya Pak? Mungkin saya ingin mengembangkan bisa apa keahlian penuh tadi kan. Intinya saya akan ingin mengembangkan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, supaya bisa lebih menggali potensi yang ada di diri Koci. Oke. Terima Iya, kasih. iya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan di coaching selanjutnya Bapak ya dengan rekan Bapak di sekolah nanti itu mengenai pertanyaan berbobot supaya dapat menyelesaikan atau memberikan solusi dan menggali potensi-potensi dari coachingnya itu sendiri ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk Ibu Depi dan Bapak Sisma telah melakukan coaching ya. Mudah-mudahan kita semua berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.